Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV bersama saya Boy Noya. Dan hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Cukup jauh dari timur sana, khusus datang ke Jakarta untuk hadir di Sportcast Nusantara TV. Seperti biasa saya ditemani Bung Roni Pangemanan, jurnalis senior kami. Apa kabar Bung? Baik, Om Boy. Nah, Ya. tamu kita Bung. Ya. Hari ini kita undang langsung dari Biak ini. Oh gitu ya. Datang langsung. Langsung datang kan. Ini jarang-jarang Bung orang Papua gitu jadi tamu di Sportcast ini kan. Ini baru perdana Di nih. tengah kesibukan beliau juga kan, Tengah masih bisa menyempatkan diri kesibukan, luar di biasa. tengah ngurus sepak bola, Iya. politik dan sebagainya. Kita langsung perkenalkan Bung Yan, Ya. komisaris dari PSB Biak, Dan presiden klub. presiden klub. Wah, Apa kabar Bung? Baik, Kita Om tos Boy. dulu lah. Oke. Memang. Kesibukan apa nih sekarang? Sementara sih habis kunjungan ke lapas kelas 1 Tangerang. Ini orang politik, bukan saya pikir kunjungan ke stadion atau kunjungan ke markas PSSI, tapi ke lapas. Ke lapas. Ini dalam rangka apa, Bung? Kebetulan bidang tugas saya di komisi yang membidangi imigrasi dan pemasyarakatan Oh, lapas, iya, ya iya. termasuk dengan hukum HAM ya. Ya. Ya jadi biasanya urusan naturalisasi pemain harus bertemu terus dengan para petinggi PSSI dengan Bertemu dengan Menpora. langsung. Oh. Naturalisasi pemain diaspora. Jadi Bung Yan. jadi tepat sekali nih Bung Ropan. Iya. Kalau hadir Bung Yan di sini, apa informasi A1 nih mengenai naturalisasi ya. Tapi kita tinggalkan dulu masalah naturalisasi. Ya. Kita melihat lagi pertandingan yang sudah berlangsung di Piala Asia. Ya. U20. Nah, secara umum Bung Ropan ya, 3 pertandingan ini ya semua kalangan ataupun netizen juga menganggap bahwa kita jauh dari hasil yang memuaskan. Ya. Nah, Bung Ropan melihat secara overall ya dari 3 pertandingan yang sudah kita lewati seperti apa, Bung? Iya, sebelum ke sana Boy, saya memang mengharapkannya sejak awal bahwa ada peningkatan ketika kita tampil di Mandiri U20 Challenge Series di Sidoarjo di Iya. Jawa Timur itu. Belajar dari kekalahan dari Yordan, dari Suriah, kita hanya menang dari India. Tentunya kita berharap bahwa akan ada peningkatan di sana. Ya. Karena lawan-lawan kita kan kita tahu bersama di grup C itu ada Iran, ada Uzbek, ya, ada Yaman. Tapi ternyata memang tidak ada peningkatan sama sekali. Tidak ada peningkatan, itu yang membuat kita banyak masyarakat wajar lah. Kalau masyarakat itu kecewa itu mengharapkan yang terlalu tinggi. Apalagi dengan target yang diusung itu lolos ke semifinal. Bahkan ingin tampil di Piala Dunia. Di Chili 2025. Ya. Tapi ini kita hanya 1 poin, 2 kekalahan. Itu yang membuat saya pikir kalau masyarakat itu kecewa ya sangat berarti sekali itu dengan ini penampilan kita. Karena kalau bisa dilihat kita kok sebenarnya bisa kalahin Argentina waktu di Seoul, tapi kemudian di sini lawan Iran, lawan Uzbek nggak bisa bikin apa-apa. Jauh, kelas kita kelihatan berbeda sekali. Bahkan dengan Yaman kemarin kalau kita lihat, Boy, mestinya Yaman menang. Karena Yaman lebih bagus jauh dalam hal bermain. Peluang banyak. Shot on goal mereka Shot lebih on bagus. goal, on target itu lebih di atas kita secara bermainnya sebagai sebuah tim. Mereka bagus. Makanya kita agak beruntung ketika kita bermain imbang. Dan dapat poin untuk berada di tempat ketiga. Ya. Makanya Yaman kan gedor terus di babak kedua itu. Untuk mereka bisa mencetak gol dan menang. Sehingga mereka terhindar dari juru kunci. Kita yang juru kunci. Tapi dengan hasil itu kan kita menang dengan selisih gol. Ya. Karena Yaman terlalu banyak kalah melawan Iran. Ya, itu yang membuat mereka kalah dengan selisih kita. Kita kan hanya kalah 3 sama Uzbek, kalah 3 sama Iran. Ya. Tapi mereka kalah 1 sama Uzbek dan kalah mungkin sampai 6 sama Iran. Itu yang membuat mereka sulit untuk bisa bersaing dengan kita ketika pertandingan berakhir dengan imbang 0-0. Tapi kalau dari permainan banyak yang harus dibenahi. PR bagi Indra Safri itu banyak. Ya, untuk bisa melihat di sini. Passing juga kita masih sering salah. Kontrol bola masih suka mental. Masih menunjukkan lawan Yaman di babak kedua. Pemain-pemain sudah nggak bermain sebagai sebuah tim tapi menunjukkan masing-masing skill mereka, individu mereka. Itu yang menjadi menggarisbawahi. Saya pikir ini tim kepelatihan harus bisa mencatat. Ini anak-anak ini bagus untuk masa depan. Untuk ke depan generasi bagus dipertahankan, tapi harus ada di evaluasi untuk bisa bagaimana mereka bisa meningkat ke depan. Tentunya saya pikir perlu juga untuk pemain-pemain diaspora untuk kita tambah, jangan cuma Jens Raven, Welber Jardim yang ada dalam Ola, yang ada bermain di luar, harus ada pemain yang bagus. Nah, sayang kita memang kemarin tidak mendapatkan Dion Marks itu dan tim Hypens. Kalau mereka ada di jantung pertahanan mungkin agak lain, lebih kuat barisan belakang kita. Tapi ketika di DPR ambil sumpah kan sudah lewat mereka. Setelah ambil sumpah di Eropa itu, Boy. Nah,
Bung Yan sebagai pelaku sepak bola juga mengamati pertandingan kita di Piala Asia. Pertanyaan yang sama nih Bung Yan. Overall evaluasi atau catatan apa yang Bung Yan lihat dari pertandingan 3 pertandingan yang sudah kita lewati ini? Kalau saya lihat sih lebih banyak dari sisi manajemennya. Ya, Oke. sebenarnya support sistemnya untuk bagaimana membangun mentalitas pemain itu penting. Gitu. Ya. Karena kualitas pemain itu dan skillnya sebagus apapun, tapi kalau support sistemnya dari manajemen itu tidak dibangun dengan baik untuk bagaimana menciptakan mentalitas dan chemistry pemain itu yang baik untuk mereka bisa bawa dari luar sampai ke dalam lapangan, itu sangat mempengaruhi. Gitu. Karena saya pengalaman ngurusin tim bola juga mulai dari Persipura sampai PSBS. Yang pertama saya terapkan dari luar dulu baru masuk ke tim. Jadi begitu Ya. dari luarnya bagus sampai ke dalam pun juga akan terbawa. Jadi chemistry mereka itu akan buat mereka itu bisa lebih percaya diri, percaya sesama teman karena main bola ini kan tim. Ya. Jadi kalau main bola itu skill secara individu kita bagus, tapi secara total footballnya kita tidak jalan, itu akan mempengaruhi. Kemudian mentalitas mereka juga akan mempengaruhi mereka dalam emosional mereka ketika di dalam lapangan. Bagaimana mereka melakukan transisi, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka menyerang, itu penting sekali. Sehingga inilah yang perlu dibangun suatu chemistry dari luar pada saat mereka latihan sampai mereka tanding pun juga itu tercipta dari tim pelatih. Jadi itu terpola di dalam pikiran mereka. Karena kalau itu sudah terpola dengan baik, mereka main sudah pasti lebih bagus dari yang kita harapkan. Karena saya lihat pemain kita di Indonesia ini kan lebih banyak individunya, ketimbang total footballnya yang mereka mainkan. Jadi itu juga memang salah satu yang mempengaruhi timnas. Nah, Bung Yan, ini kan persiapan Coach IS ini kan, Coach Indra ini cukup lama. Apakah Bung Yan masih belum melihat bahwa ada chemistry, ada mental yang dibangun, relasi antara satu pemain dengan pemain yang lain atau dengan pelatih? Kalau saya lihat sih sebenarnya Coach Indra ini cukup bagus itu. Tapi ya kembali lagi ya, kalau saya mati misalkan di timnas, itu masih ada ego juga antara pemain yang memang benar-benar lokal Indonesia, tapi yang naturalisasi itu. Jadi ini juga jangankan di timnas, di klub pun begitu. Jadi kadang-kadang ini kalau tidak terbangun sebuah chemistry yang baik ya, melalui mungkin kegiatan sehari-hari, kemudian masuk juga di latihan, kebiasaan yang sudah terbawa, itu juga mempengaruhi juga. Karena hal ini kebanyakan jadi salah satu tantangan hari ini di klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia ketika PSSI menetapkan 8 pemain asing. Karena pada saat kita main 11, 6 pemain asing itu main dan cuma 5 pemain lokal. Dan itu pengaruh sekali ketika dalam lapangan. Bung Ropan, chemistry tadi. Anda melihatnya tesnya cukup lama. Mereka melakukan tryout kemana, ada uji coba yang semuanya disediakan oleh PSSI kepada adik-adik kita ini. Kalau bicara chemistry kan sebenarnya kita sudah cukup lama. IS itu pegang sejak Desember 2023. Dia sudah bilang kan kemarin juga habis pertandingan tentang 3 target yang dia usung. Harus juara Piala AFF U19, Dia lolos berhasil. Piala Asia, dia berhasil. Dan kemudian hanya gagal di meloloskan Indonesia untuk ke Piala Dunia. Ya U20 ini, jadi itu yang gagal. Tapi kan semua ujung-ujungnya itu kan ada di Piala Dunia U20 ini. Jadi dengan kita latihan keluar itu, sebenarnya chemistry sudah harus dapat di situ. Sudah banyak. Kita sudah ke Italia, boy. Sudah ke Prancis. Ya, kita sudah ke Jepang. Ikut turnamen di Seoul, di Bali. Kemudian kemarin bersiap menuju ke Shenzhen itu dari tanggal 5 Januari. Sampai kita tanggal 19 Januari, tanggal 20 menuju ke Sidoarjo, main lawan Suria, Yordan itu India, ya kan, sampai tanggal 30 di sana, tanggal 31 balik ke Jakarta, latihan lagi, sampai tanggal 8, tanggal 9 tiba di Shenzhen. Artinya dalam kurun waktu itu kan sudah panjang, kalau ditambah dengan sebelum-sebelumnya, mestinya chemistry sudah dapat, udah cukup lama, lapangan, ya kan. Tapi buktinya tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang, kita bermain dengan baik dan akhirnya kita kalah. Makanya kan diulang-ulang kita bertemu bahwa pertandingan pertama melawan Iran itu penting. Dan ketika kita kalah lawan Jordan dan Suria di Mandiri, Iran itu jauh lebih kuat dari mereka. Sama Uzbek. Nah itu kita harus bisa belajar. Suria itu. maksudnya? Suria. Kita kan Suria yang kita kalahkan waktu itu. Nah maksudnya kita berhadapan dengan Iran dan Uzbek di grup C itu kan lebih bagus dibandingkan dengan mereka.
Mestinya ada peningkatan di sini permainan, tapi ya kita bisa lihat sendiri. Kita kalah segalanya sini. Dan kalau bisa dilihat juga tidak boleh menyalahkan pemain. Harus tim kepelatihan yang harus bertanggung jawab. Nggak boleh ujung-ujungnya pemain yang salahkan. Mereka sudah berjuang, mereka kan mengikuti instruksi dari pelatih. Tapi kemudian menyalahkan pemain nggak bisa. Tapi saya bersyukur bahwa Indra Safri sudah bilang bahwa dia minta maaf dan dia terima semuanya ini, bisa dievaluasi, bertanggung jawab untuk apa yang hasilnya. Itu bagus. Tergantung dari PSSI sekarang untuk bisa mengevaluasi melihat dia. Dia sudah bilang hukuman apapun yang terberat, even dia mau dipecat atau apapun, saya akan terima. Saya kesatria. Saya membawa tugas negara ke sana. Itu yang ditunggu orang untuk bisa lihat. Biarlah PSSI yang akan menilai. Oke. Bung Yat, sikap dari Coach S tadi yang kita dengar tadi bahwa dia bertanggung jawab, dia siap menerima apapun evaluasi. Ini menunjukkan memang dalam satu tim sepak bola. Anda kan ada dalam tim sepak bola, ada manajer, ada komisaris di situ juga, ada presiden klub, ada pemain. Sikap dari Coach Indra bagaimana? Kalau saya lihat itu apa yang sudah disampaikan Coach Indra, memang dia menyadari bahwa totalitas dari semua perjuangan dia selama ini di pertandingan U20 kali ini memang benar-benar menjadi titik berat dia untuk menunjukkan eksistensi dia di timnas U20. Jadi ketika memang dia bisa menerima secara lapang dada ketika banyak kritikan yang masuk dari netizen, saya pikir itu hal yang wajar. Itu lagian memang kan harapan dan mimpi kita kan sangat besar sekali. Itu. Betul. Baik untuk timnas U20 tapi juga senior. Nah, saya pikir saya juga tidak tahu kenapa bisa perubahan drastis itu di dalam pertandingan timnas U20 yang sebelumnya kalau kita lihat trennya cukup baik ya untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita akan bisa lolos itu. Tapi ya kembali lagi saya kalau melihat sepak bola ini pemain itu sekecil apapun yang terjadi di luar itu akan mempengaruhi mereka di dalam lapangan sekecil apapun itu. Jadi saya bisa lihat ini dari beberapa tim sepak bola yang saya tekuni, misalkan dulu di Persipura, terus sekarang di PSBS saya lihat hal sekecil apapun yang kita anggap pemain itu nggak tahu, pemain itu bisa nguping, pemain bisa nguping. Jadi itu yang saya bilang kondisi timnas kita kemarin ini kan semua baik-baik saja itu dan animo masyarakat untuk memberikan support dukungan itu luar biasa, percaya dirinya pun juga tinggi itu. Nah. Tapi ketika terjadi perubahan-perubahan dinamika di internal sepak bola kita ya, belum lagi mungkin di internal organisasi kita. Nah, itu juga pasti akan pengaruh itu karena tidak ada yang tahu bahwa di dalam itu yang pemain-pemain itu semua tidak ada hubungan relasi dengan orang di luar. Begitu di organisasi pasti ada itu. Dan itu akan mempengaruhi motivasi pemain juga. Itu. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa motivasi pemain ini dan kita membangun kepercayaan diri mereka itu yang paling penting karena mereka punya kualitas skill sebagus apapun tapi kalau tidak kita support dengan baik lewat sistem yang kita ciptakan sendiri dari dalam organisasi di internal PSSI tapi juga di manajemen pasti akan mempengaruhi cara pandang dan cara berpikirnya pemain. Dan itu saya lihat dimanapun tim sebagus apapun ya kita bisa lihat saja misalnya Manchester City aja. Ya Manchester City itu bagus pemainnya mana yang nggak bagus semua. Tapi tiba-tiba dropnya drastis. Berarti ada masalah yang harus perlu diluruskan. Itu jadi saya pikir Coach Indra juga walaupun berjuang dengan pemain totalitas itu di dalam lapangan dengan berbagai macam dinamika yang ada, tapi kalau seandainya ada riak-riak sedikit di luar pasti berpengaruh sekali itu. Baik, Bung Yan, Bung Ropan, kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.